Hai geng, welcome back to my channel. Balik lagi di channel kita tercinta geng. Terima kasih sudah kembali. Kali ini kita akan menemui suku Dayak Kenyah geng, dari Rumpun Apokayan. Kemarin rumpun suku Dayak sudah kita bahas di video sebelumnya. Silahkan dicek lagi 7 rumpun suku Dayak. Video ini sebenarnya permintaan dari Temengang Channel. Jadi Temengang Channel ini berkomentar, jadi beliau izin bang tolong bahas suku Apokayan khusus rumpun Dayak Kenyah, sejarah dan persebarannya. Oke bang Temengang Channel, suku Kenyah ini sebenarnya adalah suku Dayak yang termasuk rumpun Apokayan. Bersama dengan Kenyah, Kayan, Bahau, 3 suku besar ini yang berasal dari dataran tinggi Usun Apau, daerah Baram, Sarawak. Kemudian suku Kenyah itu memasuki Kabupaten Malinau pergerakannya ya, Kalimantan Utara melalui Sungai Iwan di Sarawak terpecah dua, sebagian menuju ke daerah Apokayan yang sebelumnya ditempati oleh suku Kayan dan sebagian lainnya lagi menuju daerah Bahau. Inilah persebarannya. Kita akan acak lebih jauh, langsung saja cekidot. Jadi masih samar-samar tergambar di ingatan kepala adat ya, suku Dayak Kenyah di Lung Anai Ismail Lahang, tentang proses migrasi mereka tuh sampai bermukim di desa Lung Anai, kecamatan Loakulu, Kalimantan Timur. Jadi masih samar-samar teringat di kepala beliau lah. Jadi waktu itu sekitar tahun 1960-an, jadi mereka harus bermigrasi dari kampung halamannya di dataran tinggi Apokayan sana, dekat perbatasan Indonesia-Malaysia. Satu hal yang dia ingat, dulu dia digendong kesana kemari lah pokoknya sama orang tuanya itu, ketika sukunya itu berpindah tempat. Kemudian Ismail ini mengatakan sempat berpindah beberapa kali sampai akhirnya tiba di Lung Anai ini, tempat tinggal mereka yang sekarang. Dari kampung Apokayan mereka berjalan geng menyusuri sungai. Tempat yang pertama disinggahi adalah Lekak Wai. Sempat mereka juga berdiam beberapa lama dan membuat ladang di sana. Perjalanan hidup terus dilanjutkan ke Belinau dan hingga ke Pedohon. Dari Pedohon mereka berpindah lagi. Akhirnya langkah mereka terhenti di daerah yang disebut Ismail ini, ketua adatnya ini, sebagai Gembar Lama. Di sana mereka sempat tinggal selama 10 tahun. Setelah menetap di Gembar Baru juga selama 10 tahun. Mereka berpindah lagi menuju Sentosa, Long Segar, dan akhirnya sampai ke Lung Anai. Itu cerita sedikit tentang migrasi dari suku Dayak Kenyah, geng, rumpun Apokayan. Pergerakan suku ini menuju ke hilir akhirnya sampai ke daerah Mahakam, dan akhirnya sebagian menetap di kampung Pampang, Samarinda Utara. Ini kalau saya perhatikan suku Dayak yang relatif dekat kota ya, dekat Samarinda. Kemudian sebagian lagi itu bergerak ke hilir menuju Tanjung Palas. Apokayan meliputi wilayah yang luas geng, mulai dari Long Nawang sampai Pujungan. Di daerah Apokayan, suku Dayak yang bermigrasi di bawah pimpinan Suhu Batu pun tinggal dan berkembang besar di sana. Mereka ini menyebut diri sebagai suku Kenyah. Seiring padatnya populasi, geng, suku Dayak Kenyah kemudian berpencar membangun rumah panjang, atau mereka sebut Oma, dan kampung atau Lepu yang baru lagi. Ada yang kemudian bermigrasi ke selatan menuju Sungai Barito dan membentuk aliansi Dayak Kenyah Selatan, yaitu Lepu Tau, Lepu Timai, Lepu Bem, Lepu Tukung, dan Lepu Tepu. Sementara sebagian lainnya itu bermigrasi ke wilayah utara, sekitar Sungai Ujungan, Sungai Bahau, dan Sungai Anan. Kemudian ada Sungai Malinau. Mereka ini membentuk aliansi utara yang terdiri dari Oma Lung, Oma Alim, Lepu Maut, Lepu Kulit, dan Kenyah Badeng. Dayak Kenyah ini yang tidak berdiri sendiri. Mereka ini memiliki anak suku yang cukup banyak. Untuk itu keberadaan mereka ini tak terlepas dari apa yang disebut sebagai legenda Apokayan. Wilayah Apokayan sendiri termasuk ke dalam daerah Bulungan yang merupakan basis dari suku dan anak suku atau Uma kalau mereka bilang. Dayak Kenyah ya terletak di ujung barat Kabupaten Bulungan, berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia Timur. Dari Apokayan inilah kemudian orang-orang Kenyah itu berkembang pesat, jadi baik secara budaya maupun adat, sebelum kemudian akhirnya mereka berpencar ke berbagai wilayah di Kalimantan. Jadi sepertinya mereka ini suka bermigrasi ya, orang-orang Kenyah ini. Jadi mereka tuh ke arah Kutai, Berau, Pasir, kemudian memasuki pula Kalimantan Barat, serta Sarawak dan Sabah. Wilayah yang disebut sebagai Apokayan ini termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Kayan Hulu dengan luas sekitar 3.500 km persegi dengan penyebaran pada 14 desa, geng. Jadi jumlah mereka ini yang menetap di Kayan Hulu itu belum termasuk di daerah Kecamatan Kayan Hilir, serta yang tersebar di berbagai kerabatan mereka serta adat budaya leluhur mereka, geng, sampai kemanapun mereka merantau.
Pada setiap pemukiman mereka ini selalu ada balai adat atau lamin pertemuan keluarga. Jadi selain untuk upacara dan penyambutan tamu, pada saat ini mereka telah menetap. Rata-rata seperti umat Tau dan umat Bakung ini mendiami desa Sungai Barang, desa Long Uro di Apokayan, sedang umat Jalan ini menempati desa Long Ampung, Long Nawang, dan Nawang Baru, geng. Sedang anak suku yang lainnya ini menyebar dan menempati beberapa desa ya di wilayah adat Apokayan lah, seperti desa Long Batao, Long Temuyat, Long Top, Long Lebusan, Long Anye, Lidung Payau, Long Payau, Mahak Baru, dan Dumu Mahak. Namun, geng, walau desa mereka ini berjauhan, mereka tetap menjaga kekerabatan dan saling mengunjungi biasanya. Jadi bila ada upacara perkawinan, kematian, dan pesta panen tahunan, mereka tuh ngumpul di situ. Daerah Apokayan ini ditemukan oleh orang-orang Kenya itu asal Lundaya pada abad ke-16 dan menjadikan Apokayan sebagai basis dan kawasan adat suku Dayak Kenya, geng. Dimana setelah berkembang pesat dan berjalan selama 2 abad, maka pada abad ke-18 mereka ini mulai eksodus ya, kemudian menyebar ke arah Kabupaten Kutai, menyusuri Sungai Mahakam, Sungai Kapuas Hulu, memasuki daerah Kerajaan Brau, terus ke hilir Sungai Kayan menuju Tanjung Peso, Tanjung Palas, dan Tanjung Selor. Perubahan adat kepercayaan mereka yang terjadi pada awal abad ke-20. Jadi suku Kenya ini dibawa oleh pemerintah kolonialis Belanda. Mereka mulai mengenal peradaban baru dan secara perlahan mereka mengikis kepercayaan pada kepercayaan leluhur ya, serta tradisi lain yang kurang sejalan dengan hukum masyarakat modern. Termasuk mereka sudah memulai meluk kepercayaan agama ya, seperti Kristen, Islam. Kemudian juga mereka mendapat pendidikan serta sosial kemasyarakatan. Yang mengenal perubahan inilah masyarakat yang telah meninggalkan daerah Apokayan dengan jumlah tidak sedikit yang yaitu sekitar 12.000 jiwa, sehingga daerah Apokayan itu sendiri tersisa akhirnya menjadi sekitar 3.000 jiwa aja yang bertahan di sana. Namun demikian, geng, walau tersisa sudah tidak banyak, mereka yang tinggal itu tetap teguh dengan segala kepercayaan dan adat yang mereka percayai semenjak leluhur mereka dulu turun-temurun. Jadi pada setiap waktu, geng, mereka selalu melaksanakan upacara sakral yang mereka yakini. Mereka juga tidak peduli dengan keadaan di luar kawasan adat mereka. Tetapi, geng, orang-orang Kenya ini adalah orang-orang yang selalu menjaga kekerabatan secara utuh ya. Pada kenyataannya, walau mereka pergi jauh berpencar kemana-mana merantau, namun mereka tetap saja pada waktu-waktu tertentu kembali ke Apokayan untuk bertemu dengan warga dan tetua adat yang masih ada tinggal di sana. Jadi, geng, selain mereka kembali ke Apokayan dalam urusan adat dan keluarga, pada waktu tertentu mereka juga tak melupakan asal-usul mereka, yaitu daerah pertama yang disebut desa orang-orang Lundaya dan desa asal usul pertama di pedalaman perbatasan Bulungan, Sarawak. Dasar utama mereka meninggalkan Apokayan tentu saja terkaitan dengan masalah ekonomi. Karena lahan di Apokayan tuh kian sempitnya tambah sempit tiap tahun, terjadilah perpindahan mereka ke berbagai daerah di samping juga menghindari persaingan dan perebutan sesuatu wilayah yang subur yang bisa terjadi antara anak suku ya atau umat di kalangan suku Kenya sendiri. Perginya penduduk ke daerah yang subur ditemukan dan diberitakan oleh keluarga dan kerabat yang telah terlebih dahulu pergi membuat Apokayan bertambah sepi. Dalam upaya mengembalikan kehidupan Apokayan untuk menjadi sentral seni budaya dan adat suku Kenya, serta mengupayakan agar orang-orang Kenya yang tadinya pergi itu bisa kembali ke Apokayan ya, dan membangun Apokayan sebagai pusat keberadaan suku Kenya pada tahun 1994, geng. Di Apokayan itu dilaksanakan pertemuan adat seluruh anak suku atau umat tadi Kenya disertai pesta panen dan pagelaran budaya yang mereka sebut sebagai Bangen Jenai Lale, atau kalau kita artikan tuh ya, Bangen itu pesta, kemudian Jenai itu makanan dan beras, Lale itu adalah adat yang diambil dari kebiasaan sakral suku Kenya turun-temurun. Nah, sejak saat pertemuan itulah, geng, ada kebanggaan tersendiri ya sebagai suku Kenya ditampakkan ke berbagai wilayah. Semua orang yang berasal dari suku Kenya itu memiliki atau memakai tanda kalau mereka adalah orang-orang Dayak Kenya yang terbesar dan tersebar di seluruh pelosok Kalimantan. Apokayan ini, geng, termasuk dalam wilayah Bulungan, memang tidak berkaitan budaya sebenarnya atau darah dengan masyarakat atau bangsawan di Bulungan. Orang Dayak Kenya ini tidak memiliki raja atau kerajaan, tapi mereka memiliki kepala suku dan kepala adat yang kedudukannya itu hampir sama dengan seorang raja di kalangan mereka. Pokoknya apa kata kepala suku atau kepala adat, itulah yang mereka putuskan, geng, sebagai hukum bagi masyarakat orang Kenya. Jadi, geng, Apokayan ini sebenarnya suatu daerah yang sangat indah dan alami. Saya sendiri sebenarnya agak penasaran sebenarnya seperti apa sebenarnya daerah Apokayan ini. Jadi Apokayan ini banyak sekali turis mancanegara yang bertualang yang di daerah Apokayan yang menikmati keindahan alam dan ragam budayanya lah. Keindahan alam Apokayan ini sudah dikenal oleh masyarakat mancanegara ya, apalagi Apokayan juga memiliki hutan yang masih utuh di sana, penuh dengan flora dan fauna lah. Keindahan Apokayan adalah salah satu dari beribu-ribu keindahan dari Kabupaten Bulungan sebenarnya, yang bentang dari ujung Apokayan hingga ke sisi pegunungan Krayan membujur ke arah Lumbis, Malinau, dan Mentarang. Kemudian, geng, dari Long Peso memanjang ke Long Pujungan sesayap
Sembakung dan Nunukan sampai ke Pulau Sebatik sana. Suku Kenyah ini terbagi menjadi Kenyah dataran rendah dan Kenyah dataran tinggi atau apa Usuna Kokayan ini. Kisah migrasi suku Dayak Kenyah Omalung ini beberapa kali berpindah tempat. Nah, ini contoh migrasi salah satu keluarga dari Dayak Kenyah. Jadi sebelum mereka memutuskan menetap di desa Setulang sekarang, orang-orang Kenyah Omalung ini mereka dulunya tinggal di daerah Longsan. Jadi proses migrasi dari Longsan ke Setulang ini pun tidak mudah, geng. Kenapa? Jadi kepala adatnya itu Laing Nau itu menceritakan, jadi mereka itu menempuh perjalanan sekitar 6 bulan kan untuk mencapai desa Setulang yang mereka tinggal di sekarang. Jadi tahun 1968 itu sebanyak 50 kakak yang berbondong-bondong keluar dari Longsan. Jadi di perjalanan mereka tuh membangun pondok-pondokan kecil di sekitar sungai sebagai tempat tinggal sementara lah sebelum sampai ke desa ini kan. Jadi mereka ini bertahan hidup dengan memakan tumbuh-tumbuhan di hutan, berburu dan menangkap ikan. Jadi kata Laing Ngau, kepala adat Omalung ini, kami ada 6 kali lah antar jemput warga dari kampung lama itu ke kampung baru, yaitu tahun 1968, 1969, 1972, dan 1973. Terakhir mereka jemput keluarganya itu tahun 1978. Jadi semua di desa Setulang ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan komen. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.